pengembangan kompetensi itu dilakukan oleh semua instansi, ya. Dari sisi kebutuhan organisasi juga memerlukan perkembangan teknologi, perkembangan dunia secara global maupun nasional, kompetensi yang selama ini mungkin dirasa cukup dengan itu-itu saja perlu di-push, didorong agar ada peningkatan kompetensi di masing-masing aparatur. Kemudian dari sisi penataan tenaga non-ASN juga dilakukan pengaturan. Karena sebenarnya tenaga non-ASN ini, kalau yang Bapak Ibu ketahui, yang saya hormati, kita mengenal dulu yang namanya tenaga honorer. Ya, tenaga honorer itu sudah dilakukan proses penyelesaiannya dari tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2005, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 43 tahun 2007. Kemudian diharapkan selesai di 2009. Ternyata waktu itu masih banyak tenaga non-ASN khususnya honorer yang tercecer. Maka Bapak Ibu yang di instansi tahu kemudian muncul kategori 1 yang waktu itu diharapkan juga selesai di 2010, proses penyelesaiannya sudah selesai, diharapkan 2011-2012 selesai. Itu bagi tenaga honorer yang dibiayai APBN atau APBD. Nah, selanjutnya bagi tenaga honorer yang dibiayai penghasilannya dari luar APBN ataupun APBD, maka kemudian berdasarkan PP 56 tahun 2012 dilakukan juga penyelesaian dan diharapkan selesai 2014. Ternyata apa yang menjadi skema dan juga skenario dari pemerintah itu tidak bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Begitu 2014 berakhir, muncul kemudian X-K2, X tenaga honorer K2, yang sampai hari ini pun masih ada beberapa yang belum terakomodir. Makanya kemudian di tahun kemarin kita ada pendataan tenaga non-ASN, waktu itu kita petakan jumlahnya lebih dari 2 juta, dan kalau itu kemudian kita mengikuti apa yang ada di PP 49 tahun 2018, bahwa paling lambat 28 November 2023 itu tenaga non-ASN sudah tidak ada. Waktu itu pemerintah melakukan pemetaan, kami termasuk yang aktif dari kami, BKN, ternyata jumlahnya tadi saya sampaikan lebih dari 2 juta dan itu sangat rawan terjadi permasalahan kalau seandainya mereka langsung diberhentikan pada saat itu. Tapi kebijakan pemerintah bahwa berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2014, kita sudah tidak mengenal lagi tenaga non-ASN. Kita hanya mengenal 2, yaitu PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini yang dilakukan di Undang-Undang 20 tahun 2023, ada penataan terkait dengan tenaga non-ASN. Kemudian terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ya. Dari sisi pengelolaan kinerja, selama ini penilaian yang dilakukan seringkali tidak menunjukkan potret yang sesungguhnya. Seringkali dari sisi pegawainya dinilai kinerjanya baik, tetapi dari sisi organisasi ternyata tidak ada korelasi yang signifikan. Seringkali organisasinya justru tidak punya nilai yang tinggi, padahal dari hasil penilaian kinerja pegawai yang bekerja di lingkungan instansi itu, mereka punya nilai yang tinggi, bahkan banyak yang sangat. Nah, dari sisi kesejahteraan, ASN juga ini dilakukan perubahan, terutama karena kita melihat bahwa khusus untuk PNS dan P3K terjadi kesenjangan terkait dengan kesejahteraan. Ke depan karena mereka sama-sama pegawai ASN, maka ini yang kemudian akan dirumuskan bahwa ada kesejahteraan yang walaupun mungkin tidak 100% sama, tapi tidak terlalu selisihnya, rentangnya terlalu beda. Kemudian digitalisasi manajemen ASN ini sebenarnya dalam harapan bahwa ke depan pengelolaan manajemen ASN bisa dilakukan dengan berbasis
elektronik dan basis data. Kebijakan pemerintah ingin ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu maka terkait dengan manajemen ASN itu juga perlu dilakukan pendekatan yang bersifat elektronis dalam artian agar memudahkan dari sisi pengelolaan dan pembinaan SDM aparatur sipil negara, tetapi juga dari sisi pelayanan. Ya. Kemudian penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, inilah beberapa pokok perubahan yang terjadi dan menjadi concern dalam Undang-Undang 23 tahun Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, mungkin saya tidak akan baca pasal per pasal, nanti kita akan ambil yang sesuai dengan tema hari ini adalah membaca peluang dan tantangan kita sebagai ASN. Nah, dari Undang-Undang 23 tahun Undang-Undang 20 tahun 2023, di sana kan tadi saya sampaikan ada 14 bab, 77 pasal, dan itu tidak rigid seperti Undang-Undang 5 tahun 2014, maka di sana diatur, diamanatkan pada dalam PP akan diatur beberapa hal yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam undang-undang itu ada sekitar 24 hal yang akan diatur di PP-nya. Pertama dari kode etik, kode perilaku, kemudian ruang lingkup tugas jabatan, mekanisme bekerja P3K, ya. Karena ada wacana ke depan terkait dengan P3K ini nanti bukan tidak hanya seperti yang kita kenal saat ini P3K yang utuh, tapi nanti P3K pun juga akan dibeda-bedakan. Ada P3K yang mungkin betul-betul dia full bekerja 1 tahun, ada yang sifatnya paruh waktu. Ini nanti akan diatur lebih detailnya. Ini sedang digodok oleh tim perumus. Kemudian nomor induk pegawai ASN. Ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Ya, memang penamaannya. Kalau PNS kita dulu mengenal NIP, nomor identitas pegawai. Kemudian untuk P3K kita mengenalnya nomor induk pegawai. Tapi sebenarnya ketentuan ini mengharapkan bahwa setiap pegawai ASN, baik PNS maupun P3K itu terinventarisasi dengan baik. Sehingga datanya betul-betul valid, ya, kebutuhannya berapa, ketersediaannya berapa, kemudian kekurangannya berapa, kelebihannya berapa. Kemudian ada pengaturan jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Kemudian yang keenam ini yang sebenarnya di Undang-Undang 5 tahun 2014 juga sudah disampaikan. Ada jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Ya. Kemudian PNS pun ataupun pegawai ASN pun juga bisa mengisi jabatan di lingkungan TNI dan Polri. Ya. Kemudian manajerial maupun non manajerial, kemudian proses rekrutmennya dengan pengadaan, pengelolaan kinerja, kemudian pengembangan talenta maupun kompetensi, kemudian ada terkait dengan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, digitalisasi dan upaya administrasi. Ini beberapa hal yang diamanatkan oleh undang-undang untuk diatur dalam PP. Jumlahnya banyak, maka pemerintah juga saat ini sedang mencoba merumuskan bahwa tindak lanjuti bahwa kita terlalu banyak regulasi, maka kita juga tidak ingin melanggar komitmen regulasi peraturan perundang-undangan, maka hal-hal yang ini yang diatur dalam pengaturan manajemen ASN itu jadi satu. Walaupun kemudian muncul juga PP 49 tahun 2018 karena pengaturan manajemennya memang waktu itu tidak bisa dilakukan dalam satu PP. Tapi karena ini sudah diharapkan hanya ada sebutan pegawai ASN, maka memang polanya juga nanti akan diatur seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengaturan sistem merit di Undang-Undang 5 tahun 2014 itu
hanya disebutkan di ketentuan umum bahwa sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada 3K, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, di Undang-Undang, maaf ini bukan 18, ini salah. Undang-Undang 20 tahun 2023, di sana sistem merit itu di dalam konteks bahwa penyelenggaraan sistem manajemen aparatur negara harus dilakukan dengan berpegang pada prinsip meritokrasi. Apa yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi itu artinya bahwa pengelolaan SDM aparatur itu harus didasarkan pada 3K sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang 5 tahun 2014, ditambah adanya integritas dan moralitas. Ya, jadi ada penambahan unsur integritas dan moralitas. Nah, kemudian bagaimana dengan pegawai ASN sendiri? Pegawai ASN sendiri memang di sana saya sampaikan ada fungsi, ada tugas dan peran. Dengan ketentuan yang baru ini, maka pegawai ASN tetap sama, polanya tidak ada perubahan, terdiri dari PNS dan P3K. Di luar itu tidak ada lagi yang non-ASN. Hanya ada 2 itu di setiap instansi pemerintah. Mereka diberikan nomor induk pegawai, kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang akan menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Ya. Kemudian bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Sebenarnya ini sudah ada di Undang-Undang 5 tahun 2014. Demikian juga fungsinya. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bersatu bangsa. Ini pun juga sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 5 tahun 2014. Kemudian dari sisi tugas, itu pun juga tidak ada perbedaannya dengan di Undang-Undang 5 tahun 2014. Perannya mereka akan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini terkait dengan fungsi, tugas, dan peran. Kemudian dari sisi tadi di awal pokok perubahan ada terkait dengan penataan jabatan bahwa ke depan ya pegawai ASN itu dibedakan terhadap mereka yang menduduki jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jabatan manajerial itu gampangnya dimaknai adalah mereka yang berkedudukan di jabatan struktural, baik sebagai pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat tinggi pratama, administrator maupun pejabat pengawas. Mereka adalah yang masuk klaster di kelompok jabatan manajerial. Sedangkan di luar itu ada yang namanya kelompok jabatan non manajerial yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Ya, sama-sama punya tanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia wajib laksanakan. Hanya pembedanya kalau secara fungsional mereka melaksanakan pekerjaan atau tugasnya berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu, tetapi untuk yang kelompok pelaksana itu mereka melaksanakan pekerjaan yang sifatnya rutin dan lebih sederhana. Ya, tidak diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu. Ya. Kemudian terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa ada kalau istilahnya resiprokal, artinya pegawai ASN dapat mengisi jabatan-jabatan di lingkungan TNI dan Polri, demikian juga prajurit TNI maupun anggota Polri untuk jabatan tertentu, tidak semua jabatan, dan hanya untuk instansi pusat, itu dapat diisi atau oleh anggota TNI dan anggota Polri. Ini bedanya. Ya, kalau di undang-undangnya tidak disebut bahwa PNS hanya mengisi di lingkup institusi TNI dan Polri. Tapi kalau TNI dan Polri bisa mengisi punyanya sipil itu apabila itu hanya untuk instansi pusat dan nanti akan ditentukan jabatan ASN tertentunya. Dan ini akan kemudian nanti akan diatur di peraturan pemerintah karena di undang-undangnya tidak ditegaskan mana saja yang bisa diisi. Kemudian dari sisi hak dan kewajiban ya. Jadi pegawai ASN itu punya hak dan juga punya kewajiban. Dari sisi kewajibannya,
setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Ini sama lah nih di ketentuan di Undang-Undang 5 tahun 2014, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar dan kode etik maupun kode perilaku ASN, menjaga netralitas, ya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Ya, itu kewajibannya. Nah, apabila tidak ditaati oleh pegawai ASN, maka ada sanksi, bisa dikenai kondisi bahwa dia dianggap melakukan pelanggaran disiplin dan akan kena sanksi atau dikenakan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, untuk mendukung agar kewajiban itu bisa dilaksanakan oleh pegawai ASN dengan benar, maka setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin. Jadi bebannya diserahkan kepada masing-masing instansi pemerintah untuk menjaga agar kewajiban yang menjadi amanah yang dibebankan kepada setiap pegawai ASN itu bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana terkait dengan hak? Ya, haknya adalah terkait dengan penghasilan. Ya, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi. Apa yang dimaksud penghargaan yang bersifat motivasi ini bisa berupa fisik maupun non fisik. Ya, non fisik itu nanti mungkin yang sifatnya penghargaan bisa pengembangan kompetensi, kemudian apa yang sifatnya lebih ke arah hal-hal yang ke diri pegawai dalam konteks dia tidak bisa dilihat bentuknya. Tapi kalau yang fisik mungkin bisa dimaknai seperti kalau kita mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya, kelihatan. Kemudian ada tunjangan dan fasilitas, ya. Kemudian jaminan sosial, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan termasuk nanti juga ini juga akan disamakan antara P3K dan PNS, ya, karena posisinya sama-sama melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan, punya resiko yang sama, maka jaminan sosialnya pun juga harus diberikan yang sama. Mereka juga, P3K juga berhak atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ya. Kemudian dari sisi lingkungan kerja, ini nanti juga ada menjadi hak. Jadi ketika untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan juga nanti pada akhirnya akan mendorong, akan meningkatkan performa dari masing-masing organisasi, maka lingkungan kerja itu menjadi salah satu hal yang bisa disampaikan menjadi salah satu pendukung ketika PKSN melaksanakan tugas. Kemudian pengembangan diri. Pengembangan diri ini bukan hanya terkait dengan pengembangan kompetensi, artinya dengan pelatihan, dengan sekolah, tapi juga terkait dengan talenta dan karir. Ya, bagi setiap pegawai ASN, mereka ketika sudah bekerja, tentu saja tidak akan berhenti pada satu titik jabatan tertentu, tapi dia bisa kemudian berkarirnya ke depan lebih baik. Maka ke depan juga diharapkan setiap instansi juga punya pola karir yang jelas. Ya, walaupun mungkin kalau untuk P3K mungkin tidak seperti yang terjadi atau yang dipolakan untuk PNS. Kemudian bantuan hukum, ya, tidak tertutup kemungkinan ketika pegawai ASN melakukan tugas dan kewajibannya tersandung kasus hukum, baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan. Maka bantuan hukum itu salah satu hak PNS sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kewajibannya dan hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian terkait pemberhentian sementara. Hal yang baru yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau kita dulu di Undang-Undang 5 tahun 2014, kita hanya mengenal pemberhentian sementara ketika pegawai ASN diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi anggota komisioner atau anggota lembaga non struktural,
kemudian ditahan menjadi tersangka atau terdakwa, kemudian menjalani CLTN. Nah, ini yang baru, menjalani cuti di luar tanggungan negara ini juga diatur. Walaupun mungkin nanti juga akan berimbas apakah CLTN itu juga akan berlaku untuk semua pegawai ASN atau hanya untuk P3K juga, karena selama ini terkait dengan cuti, bahwa hak cutinya P3K yang selama ini dengan PNS saja berbeda. Tidak semua cuti yang menjadi haknya PNS itu juga akan berlaku untuk P3K. Apalagi hari ini harus dipertimbangkan juga bahwa mereka akan dikontrak paling tidak sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan kalau kita menganut pola CLTN itu, ya ada masa kerja dia yang bisa ditinggalkan adalah 3 tahun. Ya. Kemudian terkait dengan pemberhentian sementara menjadi tersangka dan terdakwa ini juga karena tidak tertutup kemungkinan pegawai ASN baik PNS maupun P3K ketika dalam kesehariannya baik ketika di jam kerja maupun di luar jam kerja kemudian tidak tersandung kasus pidana. Maka ini juga ada pengaturan terkait dengan pemerintahan. Nah, terkait dengan pemberhentian definitif, secara umum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu dibedakan adalah pemberhentian karena permintaan dari yang bersangkutan atau dari pegawai ASN itu sendiri, ada yang tidak atas permintaan sendiri. Sebenarnya polanya ini masih sama dengan pola pemberhentian PNS sebelumnya. Ketika seorang PNS atau pegawai ASN mengajukan permohonan untuk berhenti, maka dia mengundurkan diri dan pemberhentiannya adalah dengan hormat. Kalau selama ini PNS yang berhenti dengan hormat, maka dia sepanjang memenuhi ketentuan, memenuhi persyaratan, maka berhak atas hak pensiun. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang pemberhentian tidak atas permintaan sendiri? Di sini ada dibedakan menjadi 2 klaster, 2 kelompok. Bagi pegawai ASN yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun jabatan, atau kalau P3K dia berakhir masa perjanjian kerjanya, atau karena ada penyederhanaan organisasi, atau karena kesehatannya dinyatakan tidak cakap jasmani dan rohani, kemudian tidak berkinerja sesuai yang diharapkan, atau dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat, ya paling lama 2 tahun, maka bisa diberhentikan dengan hormat. Tetapi khusus untuk pelanggaran yang berupa penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, termasuk juga menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dan ini yang juga yang baru di Undang-Undang 20 tahun 2000 adalah melakukan pelanggaran disiplin berat, maka pemberhentiannya adalah tidak dengan ya. Makanya untuk membaca terkait dengan pelanggaran disiplin ini nanti memang ada perubahan terkait dengan pola pembinaan disiplin dan pembinaan disiplin sebagaimana yang kita ketahui baik di PP tahun yang lama, PP 53 maupun PP 94 tahun 2021. Ini nanti akan ada perubahan mekanisme. Ya. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini adalah penegasan kembali sebenarnya. Ini sebenarnya di PP, di peraturan pemerintah, baik di PP tahun 40, nomor 48 tahun 2005, kemudian di PP 56 tahun 2012, terakhir juga di PP 49 tahun 2018 sudah ditegaskan pejabat pembina kepegawaian atau siapapun dalam hal instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ini sudah berulang kali ditekankan, tetapi dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai dalih, masih banyak instansi pemerintah yang kemudian mengangkat pegawai non ASN. Ya, tetapi pemerintah juga tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai ASN itu juga sudah ada ketika undang-undang ini ditetapkan, maka khusus penyelesaian penetaannya harus dilakukan paling lambat
akhir tahun ini, Desember 2024. Mekanismenya apakah kemudian akan didorong menjadi kalau dia masih punya keinginan dan memenuhi persyaratan bisa didorong untuk menjadi PNS, tapi kalau mungkin dari sisi usia sudah tidak memenuhi syarat, maka akan didorong menjadi P3. Nah, ini sedang dirumuskan karena ini juga akan mempertimbangkan juga formasi dan kebutuhan dari masing-masing instansi. Ya, maka PR besarnya dari instansi pemerintah terkait untuk mendukung upaya penyelesaian penataan bisa selesai juga di akhir tahun ini adalah tentu saja adalah melakukan perencanaan dan penghitungan kebutuhan. Ya. Kemudian terkait yang ketiga adalah kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan berkebutuhan khusus. Ya, ada beberapa daerah khusus yang punya keistimewaan. Contoh di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di Aceh, kemudian juga di Papua itu memang perlu dilakukan hal-hal yang tertentu. Nanti ada afirmasi yang akan diatur. Kemudian termasuk juga dengan warga negara, khususnya pegawai ASN yang punya kebutuhan khusus. Ya, karena dengan sudah beberapa tahun ini pemerintah juga membuka formasi untuk disabilitas. Ya, jangan sampai kemudian ketika dari sisi perencanaan kebutuhan maupun proses pengadaan sudah diterima mereka warga negara yang posisinya disabilitas, tapi dalam keseharian atau dalam kelanjutan karirnya yang bersangkutan justru kondisi disabilitasnya itu jadi dianggap mengganggu sehingga dia menjadi tidak bisa dikembangkan potensi kompetensinya. Padahal tentu saja waktu dia direkrut tentu dia punya nilai lebih dibanding yang lainnya. Kemudian terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu diamanatkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang diundangkan. Harapannya April sudah selesai. Ya, walaupun dari sisi supaya memang sekarang pemerintah sedang menyiapkan kebijakan detailnya, kebijakan teknisnya, ya. Ini teman-teman di pusat, baik dari Kemenpan sendiri, kemudian dari Pol, dari BKN, dari LAN, ya, itu juga sedang berupaya keras agar target 6 bulan itu bisa terlaksana, tidak seperti waktu Undang-Undang 5 tahun 2014 yang juga waktu itu ditargetkan yang sama, tapi ternyata baru bisa diterbitkan PP 11 itu 3 tahun setelah undang-undang itu ditetapkan di 15 Januari 2014. Ya. Nah, inilah berdasarkan pengalaman itu, maka ini menjadi concern dari pemerintah harus bisa diselesaikan. Walaupun nanti ketentuan manajemen itu baru dilaksanakan 1 tahun karena tentu harus mempertimbangkan masa transisi, ya, masa transisi itu juga mesti ada dan itu harus, maka diharapkan paling lambat 1 tahun sudah diberlakukan pengelolaan penyelenggaraan manajemen ASN sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian dari sisi pembedaannya, kalau dulu kita mengenal ada PNS pusat dan PNS daerah, maka ke depan sudah tidak lagi disebut pusat dan daerah, semua pegawai ASN, ya, hanya disebutnya pegawai ASN. Walaupun tidak ditutup kemungkinan bahwa terkait dengan pembiayaannya pun mungkin masih ada juga pembiayaan dari APBD maupun APBN. Tetapi sudah tidak dilakukan lagi perbedaan pusat dan daerah, ya, semuanya pegawai ASN. Jadi yang bekerja di kementerian juga pegawai ASN, ya, posisinya di di daerah itu juga akan disebut sebagai ASN. Kemudian terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 69, ya, tetap berlaku karena sampai sekarang belum ada revisi undang, ya, terkait dengan program pensiun
Ya di Undang-Undang 11 itu diaturnya pegawai negeri. Artinya kemudian kita bisa harapkan itu juga bisa diberlakukan juga terhadap yang saat ini posisinya P3K, karena nanti ke depannya mereka juga akan posisinya sebagai pegawai ASN. Hanya saja memang perlu pengaturan terkait dengan iuran yang harus dibayarkan. Kemudian berapa yang akan diterimakan haknya ketika mereka sudah menyelesaikan perjanjian kerja. Kemudian tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang 5 tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dan ketika undang-undang ini berlaku, maka Undang-Undang 5 tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ini beberapa hal, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, ya, terkait dengan Undang-Undang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Masih panjang perjalanan karena di Undang-Undang 20 itu masih hal-hal yang umum, perlu ada pengatur teknis, ya, detailnya di implementasinya supaya nanti dalam pelaksanaannya betul-betul bisa smooth menjawab tantangan ke depan, menjawab kebutuhan dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Uh, Waktu dan selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dwi untuk pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu peserta, untuk saat ini kita ada sesi break terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya saya informasikan, jadi nanti untuk link feedback dan juga link data peserta akan kami bagikan di kolom chat Zoom ataupun link di, mohon maaf, di live YouTube kami di akhir sesi webinar. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mengikuti webinar ini sampai selesai. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Nanti akan kami bacakan satu persatu atau nanti mungkin ada yang bertanya langsung ke Pak Dwi. Nanti setelah break berlangsung begitu. Jadi nanti untuk breaknya selama 10 menit. Dan Bapak Ibu yang ingin memenangkan giveaway silahkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Pilar Teknotama karena nanti akan mendapatkan e-money sebesar Rp100.000 untuk pemenang yang beruntung begitu ya. Baik, kita break terlebih dahulu selama 10 menit Bapak Ibu. Terima kasih. Apakah Anda masih merasa kurang percaya diri dengan kemampuan Anda di bidang manajemen
website kami untuk informasi selengkapnya. Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia BNSP oleh Pilar Teknotama. PT Pilar Teknotama sebagai tempat uji kompetensi dari LSP MPSDM atau Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu LSP yang diberi lisensi oleh BNSP untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi dalam bidang manajemen dan pengembangan SDM. Sertifikasi tersebut diselenggarakan dengan menggunakan KNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Berikut daftar skema sertifikasi KKNI. Skema sertifikasi level staff, skema sertifikasi level supervisor, skema sertifikasi level kepala bagian, skema sertifikasi level manager, skema sertifikasi level general manager dan berikut daftar skema lanjutan sertifikasi KKNI. Staf sumber daya manusia, supervisor atau analis sumber daya manusia, supervisor atau analis rekrutmen dan seleksi SDM, supervisor atau analis hubungan industrial, kepala bagian sumber daya manusia, kepala bagian rekrutmen dan seleksi SDM, kepala bagian pelatihan dan pengembangan, kepala bagian remunerasi, kepala bagian hubungan industrial, manajer sumber daya manusia, manajer hubungan industrial, manajer pengembangan organisasi, manajer pelatihan dan pengembangan, manajer manajemen talenta, manajer remunerasi, manajer general manager SDM. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran sertifikasi antara lain fotokopi ijazah pendidikan minimal setara SLTA untuk level staff, D2 untuk level supervisor, D3 untuk level kepala bagian, dan S1 untuk level manager dan general manager. Fotokopi sertifikat pelatihan sesuai skema, fotokopi KTP, CV terbaru, foto 3x4 berwarna 3 lembar, dan surat keterangan bekerja untuk pekerja yang berpengalaman. Segera daftarkan diri kamu. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0812 2727 2158 atau di website kami
Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia BNSP oleh Pilar Teknotama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu breaknya sudah cukup ya. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah ada Bapak Eko yang sudah bertanya melalui chat Zoom, Bapak Dwi. Monggo nanti bisa dijawab. Saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Eko BH, bagian Adbang, Tulungagung. Pertanyaannya adalah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ada peraturan terkait meritisasi yang mana tidak akan membeda-bedakan ASN dan akan menempatkan ASN sesuai dengan keahliannya. Yang saya ingin tanyakan yaitu pertama, menurut hal itu, jika ada ASN yang sudah mengampu pekerjaan tersebut walaupun tidak sesuai dengan ijazahnya, apakah akan diganti atau akan diberikan pelatihan peningkatan SDM sesuai dengan pekerjaan yang diampunya? Lalu yang kedua, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 ini, apakah mutasi ke OPD yang berbeda juga sulit? Misalkan dari OPD Dinas Lingkungan Hidup ke OPD Pol PP, begitu. Mohon dibantu jawab, Bapak Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini banyak pertanyaan yang luar biasa. Jadi terkait dengan penerapan undang-undang ini memang kita juga perlu nanti akan melihat lebih detailnya di PP-nya, karena di undang-undang itu masih sifatnya umum, tetapi harapannya tadi bagaimana dengan terkait dengan meritokrasi memang diharapkan itu bisa diterapkan. Bukan hanya seperti di undang-undang lama yang hanya wacana, tapi dalam implementasinya sih belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kembali terkait dengan itu memang perlu dibangun sebuah sistem. Ini yang menjadi tantangan, artinya mungkin tidak bisa serta-merta begitu 6 bulan, kemudian sistem itu juga akan bisa diimplementasikan dengan baik. Artinya terkait dengan posisi, tadi ada pertanyaan terkait dengan pegawai yang tidak sesuai dengan ijazah. Ya, sebenarnya kalau dari ketentuan sebelumnya maupun di undang-undang ini diharapkan bahwa ketika proses rekrutmen itu kualifikasi kompetensi itu diawali dengan atau dibuktikan dengan ijazah yang dimiliki. Tetapi dalam perkembangannya, ketika PNS sudah masuk atau pegawai ASN sudah mulai bekerja, maka mungkin ada potensi-potensi di luar apa yang ada sesuai dengan ijazah. Itu tidak tertutup kemungkinan. Nah, ketika dia masuk waktu pertama dengan ijazah yang dimiliki, tentu ada jabatan yang dia targetkan, jabatan yang dia lamar, jabatan yang saat itu ketika dia diangkat pertama kali menjadi duduk di jabatan itu. Tapi begitu dalam perkembangannya kemudian ada hal-hal yang dinamika situasi perkembangan kebijakan organisasi, kemudian kondisi situasi secara nasional terkait dengan manajemen AS-nya juga mengalami perubahan, tentu saja ini juga akan berubah. Artinya apa? Ketika dia masuk dengan ijazah A, di dalam perkembangannya bisa saja kemudian pengetahuan, kompetensi di luar apa yang dimiliki dengan ijazah A itu dibutuhkan. Ada dua kemungkinan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada pengembangan diri. Jadi ketika dia masuk dengan ijazah A, tapi ternyata dia punya kompetensi yang lebih di hal yang lain, maka dia bisa didorong agar dia masuk berkarir sesuai dengan potensinya. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Artinya itu hanya dari. Tapi bagaimana dengan mereka yang memang dari sisi kompetensinya memang tidak ada banyak hal yang bisa dimiliki. Maka kembali kalau di manajemen talenta akan didorong agar dia meningkat kompetensinya. Ada pengembangan kompetensi, ya. Dan di undang-undang yang baru ini, Bapak Ibu, beda dengan di undang-undang yang lama. Di undang-undang yang lama itu di sana dinyatakan ada kewajiban, ada jangka waktu pengembangan kompetensi yang harus dilakukan oleh PNS sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran per tahun. Sedangkan untuk P3K maksimal 20 jam pelajaran. Ya. Di undang-undang baru itu tidak diatur berapa lamanya.
tetap di sana ditekankan bahwa pengembangan kompetensi itu adalah kewajiban dari setiap pegawai ASN. Jadi tidak lagi dibatasi dari sisi waktu, tetapi di sana di penegasannya, walaupun nanti juga tentu ada pertimbangannya. Artinya jangan sampai orang hanya melakukan pengembangan kompetensi terus-terusan selama 1 tahun dia bekerja, tetapi dia sendiri tidak ada kontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini juga nanti ada pengaturan lebih detailnya. Nanti teman-teman lembaga administrasi negara yang akan mengatur. Tetapi pada intinya, apa yang ada bahwa kompetensi ini akan menjadi salah satu indikator yang selalu akan dipantau di setiap KSN. Artinya kalau memang dia tidak punya kompetensi sesuai jabatannya, akan dikembangkan. Pengukurannya tentu diawali dengan penilaian kinerjanya. Ketika orang dinilai kinerjanya, apakah dia tidak bisa mencapai target kinerja karena kondisi kompetensi yang dimiliki, atau kondisi, artinya kondisi di internal pegawai, atau kondisi di eksternal pegawai. Ketika kondisi eksternal pegawai, maka memang otomatis pegawai tidak bisa serta-merta disalahkan. Ya, tetapi kalau itu adalah kondisi pemicunya adalah internal pegawai dan salah satunya adalah karena kurang kompetensi pegawai, maka harus ada pengembangan kompetensi. Ya, PNS-nya atau pegawainya, pegawai ASN harus memacu diri agar dia punya kompetensi yang sesuai yang diharapkan. Kemudian dari sisi instansi pun juga harus memberi ruang, minimal memberi ruang, agar ada pengembangan kompetensi pegawai sampai ke titik yang diharapkan. Maka terkait juga ini dengan manajemen talenta, nanti ada pengukuran secara berkala terhadap dari diri kita masing-masing pegawai ASN, apakah kita masih bisa masuk sebagai pegawai ASN ataukah tidak. Kita akan masuk di kotak berapa. Nah, ini nanti setiap instansi harus membuat atau membentuk komisi talenta. Ya, di undang-undang tidak diatur, tapi wacana ke depan semua instansi punya. Artinya mereka bisa melihat potensi, kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan instansi itu, apakah perlu diintervensi dengan pengembangan, atau kalau memang sudah dilakukan upaya peningkatan pengembangan kompetensi, tidak bisa berkembang, maka dia bisa dipindah. Kalau dia dipindah ternyata juga tidak ada perubahan, maka kemungkinan tadi endingnya tentu adalah penggantian personil. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Dwi untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Dadan. Untuk pertanyaannya, tantangan saat ini di daerah pada saat ada rotasi atau promosi untuk pengisian kembali jabatan fungsional yang kosong agak berbeda dengan start awal karena untuk jafung penyetaraan kebijakan apa yang bisa dilakukan mengatasi hal ini, begitu Bapak? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Dadan terkait dengan posisi kondisi di daerah ya. Memang tidak dipungkiri bukan hanya di daerah. Di setiap instansi itu rotasi, promosi, mutasi itu adalah hal yang wajar. Ya, karena kita ketika awal mengisi suatu jabatan, tadi saya sampaikan juga di jawaban pertama, ketika mengisi suatu jabatan ternyata begitu sudah bekerja di situ setahun 2 tahun, ternyata pimpinan melihat ada potensi lain yang dimiliki oleh pegawai. Tentu saja pimpinan berharap potensi itu bisa, dan ternyata potensi itu juga dibutuhkan oleh organisasi, maka pimpinan akan mendorong agar yang bersangkutan tentu saja rotasi, tidak di jabatan itu. Itu hal yang wajar di setiap rotasi. Hanya saja memang yang jadi masalah adalah dengan kebijakan di 2019, kemudian ada penyetaraan jabatan, kemudian di 2016 kita mengenal ada in-passing jabatan fungsional. Ya, kalau di in-passing jabatan fungsional itu masih mending ya. Artinya ketika orang berpindah dari satu jabatan ke jabatan fungsional tertentu, dia tentu ada proses seleksinya, ada proses portofolionya, ada proses mekanismenya, sehingga betul-betul yang bersangkutan bisa diukur apakah yang bersangkutan layak diangkat dalam jabatan fungsional itu tentu tidak.
Tapi di 2019, di penyederhanaan birokrasi, pendekatan yang dilakukan pemerintah itu waktu itu, dan itu juga terjadi di kami, di BKN, pendekatan adalah pada saat itu, karena ini sudah menjadi perintah dari Presiden, jabatan yang disetarakan, yang bersangkutan itu melihat kondisi ketugasannya sehari-hari. Sehingga banyak kemudian terjadi, karena dia di unitnya, bidangnya adalah terkait dengan teknologi informasi, walaupun dia basisnya bukan basis sarjana komputer, akhirnya dia dialihkan menjadi jabatan prakom. Waktu itu pemerintah mengejar agar segera dilakukan delayering terhadap struktur organisasi. Tetapi kemudian juga pemerintah menindaklanjuti dengan kebijakan memberi ruang kepada instansi untuk melakukan penyesuaian terhadap mereka yang posisinya sudah disetarakan, tetapi jabatan yang barunya, jabatan fungsional barunya itu tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. Ya, maka waktu itu sebenarnya diberi ruang. Cuma saja memang tidak setiap instansi memanfaatkan itu, sehingga karena yang dirugikan kemudian justru pegawainya. Karena yang aktif harus instansi, karena yang membuat mengukur kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang ada maupun kebijakan kedepannya adalah instansi. Ibaratnya pegawainya, ASN-nya hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari pimpinan yang diwujudkan dalam surat keputusan pengangkatan jabatan. Inilah yang terjadi di beberapa instansi, terlambat ketika mengantisipasi itu, tidak segera melakukan pemetaan, itu sudah dilakukan penyederhanaan birokrasi. Memang ada dua beda yang proses melalui impassing jabatan fungsional dan melalui penyederhanaan birokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan kembali dari Ibu Chandrawati dari BKPSDM Kabupaten Buol. Izin bertanya, jika pada undang-undang sebelumnya ada PNS daerah dan pusat, dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, itu tidak ada lagi. Pertanyaannya, apakah pada jabatan fungsional tidak ada lagi yang membedakan fungsional tertutup atau terbuka? Begitu Bapak, monggo. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Buol ya. Saya agak rancu apa yang justru ingin sebenarnya kalau bisa diskusi, sebenarnya jabatan fungsional terbuka dan tertutup itu memang muncul karena ada beberapa jabatan fungsional itu yang memang pengaturannya dilakukan untuk instansi tertentu. Contoh di Kementerian Keuangan, misalnya penyuluh pajak. Waktu itu hanya tertutup hanya di Kementerian Keuangan, tidak ada di instansi daerah. Ya. Nah, kemudian bagaimana relevansinya dengan penghapusan posisi PNS pusat dan daerah? Kembali, ketika seseorang diangkat dalam suatu jabatan itu tentu ada persyaratan jabatan yang harus dipenuhi. Sepanjang persyaratan jabatannya dipenuhi, sebenarnya pegawai negeri sipil atau pegawai ASN yang bersangkutan tentu bisa diangkat dalam jabatan baik di manajerial maupun non-manajerial. Tetapi kembali persyaratan. Nah, penghapusan dikotomi PNS pusat dan daerah ini karena sebenarnya ini dilakukan bukan dalam konteks untuk mengisi jabatan fungsional tertutup atau terbuka, tetapi tadi di awal bahwa keinginan Presiden talenta-talenta yang start, yang posisinya di satu daerah dia di situ banyak talenta-talenta yang mumpuni, itu bisa kemudian dialihkan, bisa berpindah ke instansi-instansi yang mungkin kurangan tenaga-tenaga yang potensial yang handal. Makanya dikotominya itu dihapus. Semua pegawai ASN, sehingga posisi rotasi mutasinya antar daerah, antar instansi itu lebih cair, tidak seperti sekarang. Ya. Nah, tetapi terkait dengan pengisian jabatan fungsional pun kembali. Filosofinya adalah ada persyaratan jabatan, walaupun pelan-pelan ini pun
terkait dengan pemberian jabatan fungsional juga sudah mulai berubah. Sejak berlakunya Permenpan 1 tahun 2023, di sana kan kita sudah tidak lagi mengenal pendekatan pencarian angka kredit. Karena terus terang hasil evaluasi dari Kemenpan waktu itu, banyak pejabat yang fungsional itu yang justru sibuk dengan dokumentasi dan juga hal-hal yang penghitungan kredit poin, tetapi justru tugas pokok fungsinya hilang. Banyak kasus misalnya posisinya dia penyuluh, contoh misalnya ya, penyuluh pertanian, dia kan harusnya banyak kerja di lapangan melakukan penyuluhan. Tetapi karena dia jenjangnya sudah tinggi, maka dia sibuknya di pengembangan profesi. Apa yang terjadi? Dia lupa tugas utama dia itu penyuluhan di petani. Dia sibuk di kantor, di belakang meja, bikin makalah, bikin karya ilmiah, karena dia mengejar pengembangan profesi yang menjadi syarat untuk kenaikan tingkat, kenaikan jabatan. Nah, itu yang pelan-pelan mulai dirubah, ya. Nah, tetapi kembali kalau kita kaitkan dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, yang filosofinya adalah penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang berprestasi, maka yang dilihat adalah kinerja yang diukurnya. Maka penilaian kinerja harus juga clear. Memang ini tantangan besarnya adalah banyak ketika atasan melakukan penilaian kinerja itu tidak benar-benar bisa bersikap adil, jujur. Kadang apalagi kalau sudah terlalu dekat yang diberikannya nilai baik-baik. Padahal itu nanti dikonversi ketika nilainya baik, dia akan dianggap memenuhi 25% dari persyaratan kredit untuk naik jabatan. Ini yang jadi tantangan. Nanti makanya ini harus ada pengaturan lebih detail. Ya, tetapi terkait dengan tadi yang ditanyakan dari Bu Chandra ya, terkait dengan fungsi tertutup atau terbuka itu sebenarnya tetap ada, ya. Karena apa? Ada persyaratan jabatan. Hanya saja mungkin untuk rotasinya mungkin lebih cair, tidak orang berkarir misalnya diangkat di pemerintah Kabupaten Buol selamanya akan di Buol, tidak. Kalau ternyata di kabupaten lain kebetulan di Buol sudah banyak yang mumpuni, di kabupaten sebelah kekurangan orang, dia bisa rotasi. Maka tidak lagi dia PNS Kabupaten Buol, tapi dia bisa posisinya kayak ASN. Walaupun nanti dari sisi pembiayaan mungkin nanti ada pengaturan lebih lanjut. Itu kan terkait dengan jabatan fungsional dan penghapusan terkait pusat dan daerah. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari live streaming YouTube dari Bapak Arif Roshid. Mohon izin, bila TNI atau Polri kedepannya bisa mengisi jabatan ASN, namun hanya untuk PNS pusat, sedangkan tadi disampaikan bahwa kedepannya tidak ada lagi PNS pusat maupun daerah, yang ada hanya PNS. Mohon bisa dijawab, Bapak. Oke, mungkin saya salah nyampaikan. Instansi pusat, bukan pegawai pusat ya, instansi pusat. Jadi hanya untuk instansi pusat, amanat di undang-undangnya seperti itu. Ya, tetapi ini juga nanti masih akan dibahas karena tidak tertutup kemungkinan juga ini tidak semua jabatan. Ya, tidak semua jabatan. Karena apa? Karena ini juga melihat, kita juga harus mempertimbangkan bahwa tadi ada prinsip perubahan adalah pengembangan diri. Ya, pengembangan diri itu artinya memberi ruang kepada pegawai ASN yang potensial, yang kompeten untuk bisa berkarir sampai puncak. Ya kan? Jangan sampai kemudian dia mentok di karir itu. Contoh sederhana, kalau teman-teman yang bekerja di kabupaten kota, kalau hanya tracknya vertikal, dia paling tinggi hanya di eselon 2A atau jabatan pimpinan tinggi madya. Ya kan? Tertingginya sekda. Tapi sekda provinsi eselon 1, jabatan pimpinan tinggi jabatan pimpinan tinggi madya yang tadi pertama. Nah, artinya apa? Inilah sebenarnya yang dibuka ruang boleh menjadi disebutnya pegawai ASN, dan mobilisasinya dengan mobilisasi talenta itu bisa memberi ruang sehingga PNS yang betul-betul punya kompetensi itu juga bisa sampai karir tertingginya PNS. Karir tinggi PNS itu jabatan pimpinan tinggi utama.
Kalau dia hanya berkutat di kabupaten, besar di kabupaten, sampai pensiun di kabupaten, ya mentoknya di eselon 2, nggak bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang sebenarnya harapannya seperti itu. Hanya saja memang kembali kalau terkait dengan pengisian jabatan ini memang tentu ada persyaratan, bukan kemudian tidak nanti akan ada pengaturan lebih lanjut ya untuk jabatan-jabatan apa saja, karena terus terang yang perlu menjadi pertimbangan, mereka juga mempertimbangkan kultur, ya, karakteristik kerja juga dari TNI Polri dan sipil itu berbeda. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan, maka tidak kemudian dibuka untuk instansi daerah, hanya di instansi pusat pun, itu pun hanya untuk jabatan-jabatan tertentu. Mungkin demikian jawaban dari kami. Baik, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan lagi dari YouTube atas nama Ibu Khairunisa Elmedina. Assalamualaikum, izin bertanya apakah ada jenjang karir kenaikan golongan pada P3K jabatan administrator, khususnya administrator kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah? Monggo Bapak. Oke, untuk saat ini ya, karena di undang-undang itu masih umum, ya nanti akan karena kalau saya tidak ingin menyampaikan, karena kalau itu masih konsep ya. Jadi kalau kita masih merujuk ke PP 49, memang ketika P3K itu melamar, dia melamar suatu jabatan. Dan jabatannya pun hanya jabatan fungsional. Artinya kalau dia ingin naik jenjang, pindah ke jenjang yang lebih tinggi, maka dia harus keluar dulu dari rumah lamanya. Dia melamar pindah ke rumah baru. Itu pola yang ada di saat ini. Nah, bagaimana depannya? Karena ini kan tadi saya sampaikan ada pokok perubahan yang ingin dirubah terkait dengan pengisian jabatan. Nah, maka dia akan selamanya di situ. Ya, kalau dia ingin pindah jabatan atau naik jabatan seperti yang terjadi di lingkungan PNS, maka dia harus keluar rumah. Ya. Jangan dianggap ini kesannya merugikan. Ada plusnya. Keuntungannya P3K itu dia bisa melamar ke jenjang jabatan lebih tinggi. Tapi kalau PNS yang mengisi jabatan fungsional, dia harus mengisi dari jenjang paling rendah, dan itu pun dimulai dari pelaksana dulu. Pelaksana, kemudian dia diangkat sesuai formasinya di jenjang pemula atau di jenjang pertama. Tapi P3K kalau memang ada formasi di jenjang yang lebih tinggi, misalnya jenjang di atas pertama itu jenjang muda, maka dia bisa melamar ke jenjang muda. Tapi PNS tidak bisa langsung ke jenjang muda. Dia harus ke pertama dulu baru ke muda. Jadi memang ada plus minusnya juga. Nah, ini yang ke depan memang mau artinya jangan dimaknai bahwa P3K-nya dirugikan, enggak juga. PNS juga dia harus pelan-pelan melangkah step by step. Tapi P3K, bahkan P3K dia amanat undang-undang yang lama, Undang-Undang 5 2014 maupun di undang-undang baru, untuk jabatan pimpinan tinggi pun, khususnya untuk jabatan pimpinan tinggi tertentu, itu pun P3K bisa melamar di situ. Tapi PNS nggak bisa. Dia PNS harus tadi itu naik tangganya pelan-pelan, step by step. Tapi kalau P3K bisa lompat. Jadi ada plus minusnya. Tetapi kalau kita merujuk tadi yang ditanyakan terkait dengan posisinya apakah bisa langsung naik jenjang, untuk saat ini belum. Tapi mudah-mudahan nanti di PP yang baru diatur ya. Kalau kita masih merujuk, karena PP-nya belum ada. Kalau kita masih merujuk pakai PP yang lama, itu dia tidak bisa. Dia harus keluar rumah dulu, masuk di rumah baru. Artinya harus melalui proses bagaimana waktu dia pertama kali masuk di rumah lama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada atas nama Ibu Ita Boyolali. Apakah ada korelasi atau dukungan dari Undang-Undang tahun 2023 ini nomor 20 dengan HCDP dan Corporate University? Monggo Bapak. Iya, tetap ada. Karena ini memang dari teman-teman LAN, ini juga sedang merumuskan ada korelasinya. Tapi itu memang diharapkan, kembali tadi di pengembangan diri tadi itu, posisinya memang
eh, apa sedang dibangun. Artinya dari teman-teman bagaimana corporate university itu sebenarnya waktu itu juga sudah muncul di Undang-Undang Perubahan PP 11 tahun 2017. Sebenarnya sudah wacananya waktu pembahasan PP 20 tahun PP 17 tahun 2020 itu juga sudah muncul. Hanya saja waktu itu memang karena PP 17 itu hanya merubah apa yang ada di PP 11, maka memang tidak secara concern lebih detail dilakukan oleh teman-teman lah. Nah, ini ke depan nanti eh, akan coba dimasukkan di RPP-nya. Lebih detailnya nanti dari teman-teman lain yang paham bagaimana mekanisme pengelolaannya. Karena kalau kami dari sisi PKN tidak detail, hanya ketika rapat pembahasan kita kalau pas ketemu dengan teman lain kita bisa dengar. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Lalu untuk pertanyaan dari Ibu Megawati Liambo, izin bertanya Bapak menanyakan khususnya tenaga teknis. Bagaimana jika sampai akhir 2024 belum dapat terrealisasi semua pegawai non-ASN yang sudah terdata karena formasi tidak ada, di mana mereka ikut pendataan juga yang sudah lama di atas 5 tahun? Ya, amanat undang-undang menyatakan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN itu akhir tahun 2014. Tetapi kembali payung hukumnya untuk melakukan penyelesaian itu juga perlu. Karena itu masih amanat ya. Nah, selama ini ya kita masih PP 49 itu tahun 2018 masih berlaku, belum dicabut atau dibatalkan. Jadi PP 49 itu tegas bahwa sebenarnya batas akhirnya adalah 28 November. Waktu itu mudah banyak muncul pertanyaan terus bagaimana dengan tenaga non-ASN, termasuk juga di dalamnya ada tenaga teknis, tenaga fungsional, yang posisinya dia masih posisinya honorer atau non-ASN, bukan P3K, apalagi PNS. Bagaimana waktu itu? Maka tadi saya sampaikan cerita, ada pendataan 2 juta lebih. Nah, itu tidak mungkin serta-merta langsung diberhentikan, di cut off di tanggal itu. Ya, maka kemudian pemerintah waktu itu tidak serta-merta langsung disuruh memberhentikan, tidak. Dan sampai sekarang pun itu pun masih tetap ada, ya. Artinya kalau kita mau menyatakan itu bertentangan dengan PP 49, tentu saja mereka harus berhenti. Tapi pemerintah, artinya apa? Apa yang bisa diambil dari itu adalah bahwa pemerintah tentu akan wise, bijaksana dalam mensikapinya. Hanya saja yang pertanyaan adalah bagaimana dengan formasi tidak ada. Formasi itu muncul salah satunya adalah usulan dari instansi yang bersangkutan. Artinya memang instansi menyatakan mereka bukan butuh orang ya, butuh orang, tapi bahwa ada jabatan-jabatan yang perlu diisi. Apakah akan diisi dengan mereka yang PNS atau P3K, nanti instansi yang akan menyampaikan ke Kementerian PAN. Nanti Kementerian PAN akan melihat, ya, memeriksa apakah memang kebutuhan itu betul-betul ada atau betul-betul urgent, maka kemudian ada penetapan formasi. Nah, memang untuk saat ini, kalau itu P3K hanya untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional, karena itu ada diatur dengan peraturan Presiden. Jadi Presiden juga menetapkan hanya sekitar 140 jabatan fungsional yang bisa diisi, kemudian ada peraturan Menpan juga. Artinya untuk tenaga teknis belum tersentuh. Nah, kembali ya sebenarnya awal itu nanti Kemenpan pun juga sedang berupaya bagaimana dengan tenaga teknis, karena dari sisi apakah tenaga teknis itu bisa di ketugasan-ketugasan, jabatan-jabatan yang ingin diisi oleh instansi itu bisa diisi mereka yang posisinya jabatan fungsional. Ini yang sedang dipertimbangkan oleh teman-teman di Kemenpan. Ya. Jadi kalau bagaimana dengan kebijakan ke depan sampai akhir 2014, mudah-mudahan sebelum akhir 2024 sudah bisa ada penyelesaian. Karena kita masih
ada waktu 11 bulan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Lalu ada pertanyaan juga dari Bapak Tri Muharman. Bagaimana cara pengembangan pendidikan bagi PNS daerah yang di daerahnya tidak terdapat universitas atau perguruan tinggi yang terakreditasi atau B? Apa dasar hukumnya? Dan apakah dalam pengembangan pendidikan bagi PNS yang misalnya S1-nya SH bisa melanjutkan ke S2 yang tidak linear? Apa sebetulnya arti linear tersebut menurut undang-undang begitu? Dan tadi juga Mohon izin yang diulang yang bagian terakhir. Oh ya, putus tadi. baik. Saya ulangi Bapak, apakah dalam pengembangan pendidikan bagi PNS yang misalnya S1-nya SH atau sarjana hukum bisa melanjutkan ke S2 yang tidak linear? Apa sebetulnya arti linear tersebut menurut undang-undang? Begitu Bapak. Oke, linearitas pendidikan itu sebenarnya kaitannya bahwa apa yang diperoleh nanti ke depannya itu memang sesuai. Artinya ketika misalnya sebenarnya pendekatannya bukan di linearitas ijazah yang sebelumnya ya, tetapi ketika orang kalau dari sisi keilmuan pendidikan ya, kalau misalnya mohon maaf dia posisinya dia sarjana hukum, tadi sempat menyinggung sarjana hukum, kemudian dia mengambil S2-nya, dia magister pendidikan kan aneh ya, kan aneh ya, minimal dia S2-nya juga terkait dengan ilmu hukum dari sisi keilmuannya dulu. Nah, bagaimana dengan linearitasnya? Kalau itu dengan tusi, ya dia bisa sebenarnya pengembangan itu melihat apa yang dia kerjakan saat ini. Tetapi kembali maka tidak bisa serta-merta ketika seorang mengajukan izin belajar itu bisa dianggap linear. Karena banyak kasus dulu, mudah-mudahan ini sudah banyak berkurang. Dulu yang paling banyak kalau misalnya dia masuk pakai lulusan SLTA, larinya ke sarjana hukum. Karena biaya yang paling murah, tidak ada praktikum, dan universitasnya lebih banyak penyelenggaranya. Ya, sehingga otomatis mereka larinya ke situ. Nah, linearitasnya nanti di izinnya adalah dilihat apakah itu mendukung pelaksanaan tugas atau tidak. Ya, banyak kasus kemudian mereka asal mengajukan permohonan izin belajar, mengambil dia kuliah di Fakultas Hukum, ya izin sudah keluar, padahal dia kesehariannya ditugas di keuangan, ya di bagian keuangan, atau bahkan mungkin dia jabatannya bendara. Nah itu dari sisi pekerjaannya juga tidak linear. Nah ini yang itu sebenarnya pengaturannya bukan di undang-undang, itu ada di kebijakan terkait dengan pembinaan karir, ya. Nah, terkait dengan akreditasi memang dari Kemenpan sudah ada pengaturan terkait dengan akreditasi. Nah, tapi kalau misalnya memang kalau dia tadi pertanyaannya kalau nggak salah tadi terkait dia di daerahnya tidak ada universitas yang terakreditasi atau B, Bapak. Nah, makanya sebenarnya ya memang bisa tetap nanti kalau selama ini dari pihak instansi bisa minta izin ke Menpan. Menpan akan menyetujui bahwa yang bersangkutan bisa kuliah di tempat itu. Harus ada izin dari Menpan, bukan dari kami dari BKN. Karena dan itu memang dibuktikan bahwa memang perguruan yang terakreditasi itu posisinya jauh dari lokasi dia tempat bekerja. Ya, karena kalau dia nanti kuliahnya terlalu jauh, ya beda ya dengan kalau dia kebetulan kuliahnya satu kota, dia artinya dia bisa melakukannya sambil melaksanakan tugas. Tapi kalau sudah beda kota, kadang sekali untuk perjalanan juga itu juga butuh waktu sehingga dia harus meninggalkan tugas. Nah ini yang tidak diinginkan. Walaupun sekarang banyak juga perguruan tinggi yang sudah melakukan pembelajaran online, tapi tetap kebijakannya ada izin dari Kemenpan. Jadi di situ kalau memang ternyata dia mengambil di luar kota karena dia ngejar akreditasi, ya dia tidak perlu meninggalkan kota. Kemudian Menpan akan mempertimbangkan, selama ini akan mempertimbangkan, di situ memang tidak ada jarak yang paling dekat
adalah sekian jam untuk perjalanan, ya, akan mempertimbangkan itu. Di satu sisi ada pengembangan kompetensi yang wajib dilakukan oleh PNN yang bersangkutan, maka Kemenpan akan membuat kebijakan. Tapi biasanya kebijakan itu diberikan ke masing-masing instansi, dan di situ perguruan tinggi yang dimaksud juga sudah disebutkan. Jadi tidak kemudian asal aja, tidak harus saja. Makanya sebenarnya kalau seperti itu, ketika di instansi pemerintah ada yang pegawai yang mengajukan izin belajar, maka sebenarnya instansi segera berkoordinasi dengan Menpan bahwa ada beberapa pegawai yang pengen melanjutkan kuliah di perguruan tinggi tertentu yang kebetulan lokasinya jauh, dengan pertimbangan tadi masalah akreditasi juga. Maka segera yang berperan aktif sebenarnya dari pihak BKPP atau BKPSDM. Sehingga nanti ketika karena juga mungkin untuk izinnya juga butuh waktu juga, supaya jangan sampai kemudian kepentingan pegawai jadi terabaikan. Mungkin itu yang terkait dengan akreditasi dan juga linearitas. Baik, terima kasih Bapak Dwi. Ini ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Bapak, ada Bapak Mufadli dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Monggo Bapak Mufadli bisa menyampaikan langsung. Pak Fadli. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita sekalian. Saya langsung saja Pak. Perlu saya sampaikan, saya dari Jabatan Fungsional Penyetaraan beberapa waktu yang kemarin. Ya. Yang ingin kami di sini khusus untuk Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur. Nah, untuk di daerah kami khusus Kabupaten Parigi Motong, Jabatan Analis SDM Aparatur itu hanya berada di lingkungan BKPSDM saja atau BKD. Di sini pun juga kami sudah berjumlah khusus untuk Jafung Analis SDM Aparatur Ahli Muda itu berjumlah sekitar 7 orang. Kemudian yang ahli pertama itu 2 orang. Nah, yang saya ingin pertanyakan Pak dalam hal ini bahwa apakah dimungkinkan Jabatan Analis SDM Aparatur itu dibuka di OPD yang lainnya atau seperti apa? Kalau toh memang misalkan dapat dibuka atau diusulkan oleh OPD lain, kesulitan yang saya lihat itu adalah mengenai strategi pengusulan atas kebutuhan jabatan tersebut pada OPD yang selain BKPSDM, Pak. Nah, di sini ini yang ingin saya tanyakan. Jadi saya hanya ingin menanyakan jika memang itu dapat dibuka untuk jabatan analis SDM aparatur, strategi atau bagaimana tata cara untuk dapat mengusulkan jabatan analis SDM dibuka di OPD tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli yang sudah menyampaikan. Memang ini tadi yang saya sampaikan ketika mensikapi apa yang disampaikan oleh Presiden pada waktu pidato pelantikan beliau tanggal 20 Oktober 2019. Kemudian ada Delaray ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi, dan waktu itu ada penyetaran jabatan. Pendekatannya adalah pada apa yang dikerjakan sehari-hari. Jadi tidak melihat kebutuhan. Ya, maka waktu itu kemudian muncul yang namanya antara setting dan kebutuhan itu jadi tidak sama. Sehingga bisa dipertimbangkan bahwa nanti akan ada kesulitan ketika pegawai yang bersangkutan yang diangkat ke dalam jabatan fungsional mulai penyetaraan itu mencari angka kredit. Maka kemudian oleh pemerintah diberi ruang waktu itu sebenarnya instansi untuk melakukan penataan. Ya, baik yang tadi yang kesulitan mencari angka kredit, kemudian dia diangkat jabatannya tidak sesuai dengan kualifikasi untuk jabatannya itu, sebenarnya waktu itu sudah diberi ruang. Hanya saja saya terus terang, karena ada 500 lebih kabupaten kota, dan juga ada 30, waktu itu masih belum sampai 38 provinsi, ya, belum lagi ditambah 80 instansi pemerintah pusat,
tidak semua instansi itu melakukan itu, artinya segera melakukan pembenahan, sehingga waktu tenggangnya sudah lewat. Nah, pertanyaan Pak Fadli tadi, apakah kemudian bisa dimungkinkan terbuka untuk dibuka di unit kerja atau satuan kerja yang lain? Sebenarnya saya tidak hanya akan menjawab untuk yang analis SDM aparatur, semua jabatan. Tadi saya tanya sudah menjawab di awal bahwa ada persyaratan ya terkait dengan jabatan fungsional yang terbuka tertutup tadi, Pak. Ada yang memang tidak bisa di setiap OPD itu ada. Ada yang hanya di OPD itu bisanya. Ya. Nah, untuk analisis SDM bagaimana? Analisis SDM sebenarnya masih bisa dimungkinkan untuk OPD tertentu, tapi itu pun harus selektif. Ya, terlepas dari kita setelah ada Permenpan 1 ya, kita masih pakai polanya di pengaturan terkait pencarian angka kredit. Karena kalau kemudian dia ditempatkan di unit kerja yang kesulitan melakukan kegiatan tugas jabatan fungsional, apapun, bukan hanya analis SDM aparatur, artinya semua, dia akan ibarat dia justru akan bukan hanya terkunci, bahkan mati karirnya di situ. Maka itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Jadi tetap bisa, tapi harus memperhatikan, khusus untuk analis SDM. Tapi secara umum, karena ada 200 lebih jabatan fungsional, itu tentu harus melihat karakteristik dari organisasi perangkat daerah yang masing-masing. Kita tidak bisa, ini bisa semua, enggak. Kita harus melihat semua. Ya, itu terkait dengan. Nah, bagaimana terus kemudian inilah sebenarnya diharapkan tadi. Kenapa concern dari pemerintah melakukan penataan terkait dengan pengangkatan jabatan, kemudian penghapusan dikotomi PNS pusat dan daerah, kemudian semuanya dipakai ASN, dan didukung juga kemudian untuk mobilisasi talenta, itu harapannya apa? Kalau di situ di instansi Bapak memang sudah kelebihan tenaga tadi, contohnya nulis SDM, maka bisa saja itu dialihkan ke instansi lain, ke Pemda sebelah, tetangga sebelah yang kalau mungkin di situ masih ada formasi jabatan sesuai jenjang dari pegawai yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya harapan itu, artinya jangan sampai kemudian dia sudah mentok di situ, ya, dia nggak bisa berkarir. Hanya saja memang kendalanya, contoh, kalau dia sudah di jenjang madya, banyak kemudian dia tidak mau. Contoh misalnya, kebetulan dia tenaga kesehatan, jabatan fungsional kesehatan seringkali dia sudah madya. Dia sudah harusnya tidak lagi di puskesmas, tapi dia dipindah ke rumah sakit daerah aja kadang tidak mau. Ini yang seringkali jadi masalah. Sebenarnya dia dipindah ke rumah sakit daerah, dia lebih punya peluang untuk bisa mengembangkan karir sesuai jenjang jabatan madyanya. Tapi karena dia ingin tetap merasa sudah nyaman di puskesmas, maunya di puskesmas. Ini yang dari sisi pribadi, dari sisi individu yang susah. Mungkin itu ya Pak Fadli yang bisa saya sampaikan. 時間はたっぷりあるんだからゆっくり話そうぜ。Jin. おいらもシャーマンファイトやめて。なんかすっ Baik, きりし terima た kasih こと Bapak してね。 untuk informasinya. Baik, Ya, ini untuk terima kasih, Pak. pertanyaan. Baik, Sama-sama Pak. baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Dwi dari Ibu これでよ。 Okta 無意 dari 味に Dinas 戦いなんかしなくて済む Perdagangan. だろ。 Untuk pertanyaannya, izin お bertanya いらまだ Bapak, やらなきゃいか tadi んことがある。 dijelaskan そうです。 Tadi dijelaskan bahwa PPK 確かにそれ atau が桜の使 pejabatan 命だし。 atau instansi あの、 pemerintah ちゃんと dilayang 約束だし。 mengangkat non-ASN atau ある意 nama 味あんた lainnya の存 selain 在理由 pegawai だもんね。 ASN untuk mengisi で、 jabatan ASN. シャーマンファイト界のファー Kami ストレディ bertanya kalau organisasi kami banyak ASN selaku petugas pemungut pasar yang sudah banyak pensiun atau mutasi ataupun meninggal dunia な dan るって tidak ada 私の penggantinya. 立場はどうなの？ Formasi petugas pemungut tidak ada lowongan di P3K atau ASN. Mohon solusinya sebab tenaga tersebut sangat dibutuhkan dengan kualifikasi cukup SMA. Begitu. Terima kasih Bapak Dwi. Mohon dibantu jawab. Oke, izin sebentar karena sebelah baru adzan, saya nunggu sebentar gitu. Iya, baik Bapak.
Oke, terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya masalah di daerah, tapi juga di pusat. Ya, makanya ini sebenarnya yang masuk kelompok tenaga teknis yang saat ini memang belum clear di mekanismenya karena ruang untuk ASN khususnya P3K itu masih fungsional. Ya, nah ini yang kemudian terkait juga dengan kualifikasi pendidikan cukup SMA. Nah, pertanyaannya mungkin adalah terkait dengan mekanisme kerja. Apakah ketugasan-ketugasan itu harus dilaksanakan oleh pegawai ASN atau bisa di pihak ketigakan? Itu yang sebenarnya harus kita siapkan. Artinya kalau memang kegiatan, contoh kalau tadi tidak salah dengar, petugas pemungut pasar, untuk retribusi ya berarti petugas pemungut. Apakah itu harus dilakukan oleh pegawai dari dinas pasar? Apakah tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga? Ya, nah ini yang sebenarnya pemerintah itu ingin melihat bahwa ketika mengangkat pegawai ASN itu memang posisinya harus dilakukan oleh pegawai ASN, tidak bisa dilakukan pihak ketiga. Ya, nah ini yang akan coba dirumuskan di RPP-nya. Tetapi ini juga sudah jadi pertimbangan karena ini juga jadi temuan waktu kita ketika waktu pendataan tenaga non ASN, ya. Walaupun sebenarnya kata kuncinya adalah karena selama ini agak nggak match. Di satu sisi pegawai ASN khususnya PNS dan P3K itu sudah jelas di undang-undangnya. Di satu sisi P3K hanya untuk jabatan fungsional, bukan tenaga teknis. Nah ini yang nanti akan mudah-mudahan di PP-nya juga diperjelas. Artinya bukan hanya untuk mengisi jabatan fungsional, tapi juga bisa mengisi jabatan teknis khususnya jabatan pelaksana. Nah terkait dengan kualifikasi pendidikan nanti juga akan melihat di masing-masing jabatan, ya. Karena tentu saja berhitung juga apakah jabatan itu memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi atau cukup di SLTA. Tetapi kalau dilihat dari pola saat ini, memang dari Kementerian PAN lebih cenderung menyetujui untuk formasi pengisian jabatan fungsional dan kualifikasi pendidikannya minimal diploma 3 yang SLTA, kecuali di Kementerian Hukum HAM. Itu pun hanya untuk jabatan-jabatan di LP, penjaga tahanan. Kalau di kementerian atau di instansi daerah itu memang mayoritas di 3 ke atas. Yang SLTA sudah, ya. Nah, terkait bagaimana dengan kondisi banyak yang pensiun, meninggal, ya nanti memang ini tadi ya saya sampaikan di awal bahwa terkait dengan tenaga teknis itu tentu ada pemerintah juga sudah menghitung waktu pendataan non ASN itu sudah dipetakan berapa yang memang tenaga teknis, berapa yang fungsional, ya. Kemudian juga pemerintah juga berhitung karena saat ini pola terkait dengan pemberian kompensasi berupa penghasilan itu pembebanannya adalah khusus untuk P3K di daerah itu dibebankan pada APBD, ya. Nah, kalau memang masih pemakai pola seperti itu, tentu saja akan semakin banyak belanja pegawai untuk yang membiayai P3K termasuk juga PNS yang akan membebani APBD. Dan tentu saja ini tidak baik buat daerah yang bersangkutan karena otomatis ada yang dikalahkan, khususnya anggaran pembangunan ataupun anggaran yang sebenarnya dibutuhkan oleh yang di luar lingkungan pegawai ASN. Maka ini pemerintah juga sedang mempertimbangkan. Tadi maka pelan-pelan dirubah, tidak ada dikotomi daerah dan pusat. Ya harapannya terkait dengan pemberian kompensasi juga pengaturannya juga lebih mudah. Karena merujuk ke Perpres 98 tahun 2020 itu bebannya masih di APBD dan tidak semua daerah sanggup membiayai.
Ya, walaupun Kementerian Keuangan dalam statementnya sudah sampaikan untuk P3K khususnya misalnya untuk yang jabatan fungsional guru itu sudah ada dana alokasi umum. Tapi karena wujudnya dana alokasi umum seringkali begitu sampai di daerah dana alokasi umum tidak sepenuhnya untuk membiayai P3K guru, tetapi juga untuk pos yang lain karena memang dari sisi kebutuhan urgensinya ada kebutuhan yang mendesak yang memerlukan anggaran yang cepat. Nah, itu yang untuk saat ini juga masih akan dipertimbangkan. Saya kira itu moderator dari Bu siapa tadi? Wokta ya. Baik, terima kasih Bapak Dwi untuk informasinya dan juga jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan peserta. Sejauh ini memang banyak sekali untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, namun sayang sekali untuk waktunya memang terbatas Bapak Ibu peserta, jadi memang kami tidak bisa menjawab sepenuhnya karena memang untuk webinar ini sampai jam 12 siang saja. Jadi terima kasih kepada Bapak Dwi atas materinya, pemaparan pemateri yang tadi, dan juga untuk jawaban-jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada pilar teknik utama untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih Mbak Dwi. Baik, semoga kita bisa bertemu kembali di acara webinar selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin Bapak Dwi ada closing statement yang ingin disampaikan untuk peserta webinar hari ini? Oke, terima kasih moderator yang saya yakin Bapak Ibu masih penasaran seperti apa ke depannya pengaturan manajemen ASN. Di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu masih umum. Akan banyak nanti hal-hal yang lebih teknis, lebih lebih detail ada di PP-nya. Hanya saja saya dalam posisi saat ini tidak bisa menyampaikan. Sekarang ini masih dalam tahap pembahasan antar kementerian lembaga dan juga nanti perlu juga mendengar terutama juga dari teman-teman di instansi karena nanti perlu ada uji publik juga yang perlu dilakukan untuk bisa memastikan bahwa kebijakan yang diatur dalam larut-larut sehingga daerah juga termasuk juga beberapa hal permasalahan yang tadi dikaitkan dengan adanya akibat adanya penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, kemudian posisi tenaga teknis yang saat ini juga masih belum terselesaikan, padahal dari sisi instansi juga sangat membutuhkan. Mudah-mudahan nanti di PP yang baru ini sudah diatur dan ada segera penyelesaian supaya apa? Supaya kinerja organisasi pemerintah juga tidak terganggu dan yang lebih penting lagi bahwa dari sisi pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap masyarakat itu juga tidak mengalami gangguan, bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kembali terima kasih. Yang bisa saya sampaikan. Mohon izin nanti kalau untuk materi nanti bisa untuk hal-hal yang lain memang karena waktu tadi sudah juga disampaikan oleh panitia bahwa materinya juga terbatas waktunya, mudah-mudahan di waktu yang lain juga bisa kita lanjutkan di waktu yang lebih longgar dan lebih panjang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dwi Haryono untuk penyampaiannya. Semoga ilmu dan juga materi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu peserta. Semoga sehat selalu Bapak Dwi Haryono. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sebelum kelas kami akhiri, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link feedback ataupun data peserta bisa langsung mengisi form tersebut. Nanti untuk pengisiannya akan kami tunggu sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, jadi jangan sampai terlewatkan karena untuk pengisian feedback maupun data peserta akan berpengaruh untuk pengiriman e-sertifikat nantinya.
Jadi untuk e-sertifikat akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu yang sudah terdaftar di form feedback ataupun data peserta. Jadi nanti untuk pengirimannya maksimal H+7 setelah pelaksanaan webinar ini berlangsung. Begitu. Jadi saya informasikan juga Bapak Ibu, nanti untuk materi bisa diunduh melalui website kami di pilarteknotama.co.id. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bisa ingin mempelajari kembali untuk materi pada hari ini, bisa mengecek di website kami ataupun bisa menonton ulang untuk tayangan webinar ini melalui YouTube kami di Pilar Teknotama. Nanti jangan lupa untuk like, komen, dan juga share YouTube kami. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih yang sudah mengisi form feedbacknya. Lalu untuk Bapak Ibu, nanti jangan lupa juga untuk perihal e-sertifikat, saya ulangi kembali, akan kami kirimkan H+7 setelah webinar ini berlangsung. Gitu. Dan saya umumkan juga Bapak Ibu untuk pemenang giveaway pada hari ini. Jadi untuk pemenang yang beruntung ada atas nama Tri Suhartini 8803 atau atas nama Tri Suhartini. Jadi untuk pemenang selamat atas pemenang giveaway pada hari ini. Nanti untuk screen capture bisa dikirimkan melalui WA admin kami. Untuk pengiriman nanti kami batasi sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti untuk pengiriman bukti screen capture ini akan kami tunggu sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kepada pemenang saya informasikan ulang untuk screen capture-nya nanti bisa dikirimkan melalui WA admin kami di 0812 2727 2158 begitu. Dan untuk informasi Bapak Ibu, kami sudah terdaftar sebagai tempat uji kompetensi BNSP yang melayani program sertifikasi di bidang SDM dan juga IT. Program sertifikasi ini memberikan pelatihan dan juga uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi apabila memenuhi standar kompetensi yang dijadikan acuan oleh BNSP. Dan kami informasikan juga untuk jadwal pelatihan yang seru lagi, Bapak Ibu, untuk di bulan Januari ini ada kelas aset manajemen pada tanggal 29 sampai 30 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti pelatihan ini, monggo bisa langsung menghubungi admin kami di 0812 2727 2158 dan dapatkan harga khusus jika Bapak Ibu mendaftarkan pada hari ini. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu peserta, saat ini kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kami di @pilarteknotama untuk mendapatkan informasi terbaru ataupun informasi terkait dari pengetahuan ataupun tentang jadwal pelatihan ataupun tentang webinar selanjutnya di bulan Februari. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk follow @pilarteknotama. Baik. Dan kami segenap tim Pilar Teknotama yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf atas kendala yang terjadi selama webinar ini berlangsung. Dan kami akhiri sesi webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.